jika siswa tidak memiliki rasa percaya diri atau tampil di depan umum, mayoritas siswa itu sulit mengungkapkan kata-kata dan juga tak bersalah dalam berbicara. Baik, selanjutnya fokus penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana kemampuan public speaking mempengaruhi tingkat kepercayaan diri siswa SMA 1 Kedung Waru dalam menghadapi tantangan akademik. Yang kedua yaitu bagaimana tantangan dalam public speaking mempengaruhi kepercayaan diri siswa SMA 1 Kedung Waru dan dampaknya pada prestasi akademik dalam jangka panjang. Tujuan dari penelitian proposal kami yaitu untuk mengetahui kemampuan public speaking mempengaruhi tingkat kepercayaan diri siswa SMA 1 Kedung Waru dalam menghadapi tantangan akademik. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tantangan dalam public speaking mempengaruhi kepercayaan diri siswa SMA 1 Kedung Waru dalam dampaknya pada prestasi akademik dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu teoritis. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan pemikiran bagi penelitian lain terkait. Terus penelitian ini bisa dijadikan rujukan dalam memahami bagaimana keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua yaitu praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sekolah untuk merancang program keterampilan siswa. Selanjutnya selain itu juga dapat memberikan bahan atau metode yang pas yang digunakan untuk kemampuan yang diberikan agar siswa itu lebih aktif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada penegasan istilah. Yang pertama, satu ada public speaking. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan pemikiran bagi penelitian lain. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk memahami bagaimana keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa mampu membentuk karakter kepribadian. Yang kedua ada kepercayaan diri. Pelajar dengan tingkat kepercayaan diri yang baik biasanya lebih memberani dalam mengambil langkah risiko dalam proses belajar dan tidak gampang putus asa saat menemui hambatan. Yang ketiga ada prestasi akademik. Nah, prestasi akademik pada riset ini bermakna sebagai capaian hasil belajar yang bisa diketahui lewat angka-angka, rapor, perolehan skor ujian, hasil dari tugas-tugas, serta penilaian pembelajaran yang lain. Prestasi akademik bukan cuma dipandang dari sisi kemampuan berpikir aktif pelajar dalam kegiatan belajar, kemampuan mengurangi masalah, dan kepandaian menyajikan hasil pikirannya. Faktor yang mempengaruhi itu sebenarnya ada dua faktor, teman-teman. Faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu dari dalam diri siswa sendiri, siswa termotivasi untuk mengutarakan pendekatnya, motivasi untuk belajar
bergantung pada respon dari audiens serta kemampuan berbicara untuk beradaptasi. Selanjutnya, oleh karena itu, interaksi aktif dan tanggapan dari audiens menjadi unsur yang vital dalam memperbaiki dan menyesuaikan penyampaian informasi secara langsung. Yang kedua, ada kepercayaan diri. Rasa percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap berbagai aspek keunggulan yang dimilikinya. Konsep harga diri menggambarkan sejauh mana seseorang menghargai nilai dan kemampuan sendiri. Keyakinan ini terbentuk dari 4 sumber utama, yaitu pengalaman, pengamatan dari orang lain, dan ujian atau dukungan dari orang lain. Yang ketiga, ada prestasi akademik, yaitu melalui latihan berbicara di hadapan orang banyak, siswa diajari untuk menangani kecemasan, mengelola emosi, nilai diri mereka dengan lebih percaya diri ketika siswa merasa dihargai oleh Untuk yang ketiga, ada prestasi akademik, yaitu